Halo Sobat Cinta, balik lagi bareng Ilma, cintanya Jinu. Kali ini Ilma mau bahas 10 rekomendasi manhwa buat kalian baca. Yang pertama, Elicid. Elicid bercerita tentang si Jiwoo yang tanpa sengaja bertemu dengan seekor kucing yang bernama Kaiden. Pertemuannya ini mengantarkan Jiwoo pada kehidupan para awakener yang sangat berbahaya dan penuh dengan pertarungan. Kaiden bukanlah seekor kucing biasa, tapi transformasi dari seorang awakener legendaris yang kekuatannya sudah diakui dunia internasional. Meski kehidupan Jiwoo sebagai murid Kaiden banyak mengundang bahaya, tapi Jiwoo justru menjadi orang yang sangat berharga untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, Baekwojin adalah seorang anak tidak berbakat dari keluarga ternama yang sangat menggilai kekuatan. Setelah dilukai dan dibuang oleh keluarganya sendiri, Wojin pun mati diserang oleh monster. Seperti biasa, kematian bukanlah akhir. Baekwojin pun kembali ke 10 tahun yang lalu. Dia bahkan disambut oleh seorang spirit pedang yang bernama Blackstone. Meski awalnya tidak percaya, tapi Wojin pun mulai menerima kenyataan dan berusaha untuk memperkuat dirinya dengan arahan Blackstone dan beragam quest dari sistem. Wojin ingin memperkuat dirinya demi membalas dendam pada keluarganya sendiri. Yang ketiga, Somonyop adalah seorang legenda yang mengorbankan dirinya sendiri untuk terjebak di final dungeon melawan para monster dari dunia bawah. 17 tahun pun berlalu. Somonyop yang dianggap telah mati tiba-tiba saja terjatuh di depan patungnya sendiri. Tapi, Monyop tidak berubah sama sekali. Dia hanya merasa seperti baru beberapa hari saja masuk ke final dungeon. Karena sekarang dunia sudah lebih damai, Monyop pun berniat untuk menghabiskan sisa hidupnya untuk menonton semua sinetron yang telah dia lewatkan. Namun sayangnya, Monyop justru dipaksa untuk ikut bermain Battleflight, sebuah game virtual reality yang mengambil latar di berbagai dungeon yang pernah ada. Gue suka sih ini manhwa, kocak banget soalnya. Idenya juga menarik. Yang keempat, berkisah tentang Piowol, seorang anak gelandangan usia 14 tahun yang tiba-tiba diculik ke sebuah tempat yang tidak dikenalnya. Meski usianya sangat muda, tapi pola pikirnya sangat dewasa dan jenius. Tekad bertahan hidupnya pun membuat Piowol bisa tetap waras, meski di situasi paling ekstrim sekalipun. Ya, situasi di mana anak-anak seusianya saling membunuh satu sama lain karena kekurangan makanan. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu saja. Yang kelima, Jin Wigang adalah seorang pendekar yang dilatih sangat keras untuk bereinkarnasi ke masa lalu demi mencegah kehancuran dunia Murim. Reinkarnasi pun sukses. Jin Wigang kembali ke masa lalu dan bereinkarnasi ke tubuh Yohyun, seorang anak gemuk dari keluarga terpandang yang sangat dicintai masyarakat. Saking gemuknya, Yohyun bahkan kesulitan untuk berjalan. Demi mencegah kehancuran Murim, Yohyun pun berusaha keras untuk menurunkan berat badannya, meski perlu waktu yang tidak sebentar. Singkat cerita, Yohyun berhasil menurunkan berat badannya, tapi kulitnya jadi menggelepir sebagai imbas turunnya berat badan. Tenang saja, MC kita yang satu ini tetap akan jadi splendid manjalita setelah memakan jahe perawan. Yang keenam, Theodore Miller adalah seorang anak dari keluarga bangsawan rendah yang sangat pintar teori tapi tidak punya bakat sihir sama sekali. Dia bahkan terpaksa mengulang akademi hingga semester ke-7 dan jadi gunjingan semua orang. Sampai suatu hari, muncullah sebuah parasit yang menempel pada tangan kirinya. Parasit yang bernama Gluttony itu selalu memaksa Theodore untuk memberikannya buku dan artefak sebagai makanan. Alhasil, Theodore pun mampu memakai sihir dan menguasai segala hal yang ada di buku yang telah dimakan oleh Gluttony. Yang ketujuh, manhwa ini berkisah tentang seorang pekerja konstruksi yang bereinkarnasi ke dalam novel yang pernah dia baca. Dia menjadi Lloyd Frontera, seorang anak baron yang terkenal sebagai seorang pembuat ulah. Demi melunasi hutang yang dimiliki oleh baron, Lloyd pun menggunakan kepandaiannya untuk melakukan berbagai pembangunan di segala sektor. Dia bahkan membuat sang tokoh utama yang merupakan seorang kesatria bekerja layaknya seorang kuli bangunan. Lloyd juga mendapatkan sistem yang memberikannya berbagai kemampuan konstruksi yang tentunya berbalutkan fantasi.
Yang kedelapan, berkisah tentang Machiavelli, seorang penyihir hebat yang memiliki banyak nama samaran. Hingga suatu hari, dirinya terjebak pada sebuah aksi teror yang terjadi di kereta. Demi menjaga identitasnya, dia pun terpaksa menjadi Rodriguez Chelsea, seorang penumpang kereta yang hilang setelah terjadi ledakan besar di kereta. Mulanya, Machiavelli berpikir kalau hidupnya akan mudah dengan menggunakan identitas Rodriguez. Tapi ternyata salah. Rodriguez bukan hanya seorang profesor muda di akademi, tapi dia juga bagian dari organisasi rahasia yang tidak diketahui seluk-beluknya. Yang kesembilan, Jean Roncandel adalah seorang anak yang dikabarkan akan menjadi kepala keluarga Roncandel, sebuah keluarga yang terkenal dengan kekuatan pedangnya yang hebat. Namun sayangnya, Jean sama sekali tidak bisa menggunakan pedang, hingga akhirnya dia diusir dari keluarganya sendiri. Setelah menjadi gelandangan, Jean pun mulai mengetahui bakatnya di sihir, sebuah bakat yang sangat dilarang di keluarganya. Dia bahkan membuat kontrak dengan dewa bayangan, sehingga kutukan yang membuatnya tidak bisa menggunakan pedang pun hilang. Namun sayangnya, Jean mati sebelum dia bisa memakai kekuatan yang baru saja didapatkannya. Kematian yang menyedihkannya itu membawa Jean kembali ke masa lalu, tepatnya saat dirinya masih balita. Demi mengubah kehidupannya, Jean pun selalu mengisi waktunya untuk menambah wawasan dan berlatih keras selama bertahun-tahun, baik berlatih sendiri maupun mengikuti program pelatihan yang ada di keluarga Roncandel. Yang ke-10, berkisah tentang seorang anak yang menghabiskan waktunya menyiapkan diri untuk menjadi seorang abdi negara. Namun sayangnya, dia mati di hari interviunya. Setelah mati, dia pun bereinkarnasi menjadi Dan Brookblade, seorang anak dari suku perang terkuat, suku perang yang berhasil mengalahkan Raja Iblis. Menjadi abdi negara adalah wasiat dari ibunya sebelum mati. Oleh karena itu, Dan bersikeras pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menjadi abdi negara, meski ditentang oleh keluarganya yang sekarang. Setelah berhasil melarikan diri ke ibu kota, Dan pun baru sadar kalau keluarganya selama ini adalah keluarga bangsawan yang sangat kaya raya, sampai-sampai dirinya menjadi gelandangan karena tidak ada satupun toko dan penginapan yang mau bertransaksi dengannya. Akibat koin platinum yang dibawanya seharga biaya pembangunan daerah. Soal kekuatan jangan ditanya. Dan yang berasal dari suku terkuat sudah memiliki dasar kekuatan yang luar biasa. Dia bahkan sudah diakui bisa melenyapkan suatu daerah dengan kekuatannya sendiri. Itu dia 10 rekomendasi manhwa dari Ilma. Kalau kalian ada kritik dan saran yang membangun, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.